Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Elisa Rizkia Labela Lubis, SPDI, peserta Latsar CPNS Kabupaten Merangin tahun 2022. Jadi, kali ini saya akan menyelesaikan tugas yang diberikan oleh Bapak WI kami, yaitu Bapak Brahmana Jaya Saputra SEMKOM, di mana kami di sini diminta untuk menjawab 3 pertanyaan tentang literasi digital. Pertanyaan yang pertama yaitu tentang kaitkanlah fenomena-fenomena di media sosial sesuai dengan 4 pilar literasi digital. Yang kedua, menganalisis perilaku masyarakat Indonesia di dunia digital. Dan pertanyaan ketiga atau yang terakhir yaitu mengelaborasi cara-cara menerapkan 4 pilar literasi digital dalam kehidupan bermedia digital. Baiklah, jadi saya akan menjawab pertanyaan pertama, yaitu tentang mengaitkan fenomena-fenomena yang terjadi saat ini dengan literasi digital mengenai 4 pilar literasi digital. Saya di sini mengangkat fenomena tentang buzzer. Istilah buzzer sebenarnya masih terasa asing didengar untuk sebagian orang, tetapi istilah ini akan sering didengarkan jika kita sering melihat isu-isu yang trending atau viral yang muncul dan diberitakan di media sosial. Dengan adanya buzzer akan membawa banyak pengaruh terhadap perkembangan dalam media sosial. Buzzer adalah seorang yang menyuarakan suatu pendapat secara langsung dengan menggunakan identitas pribadi atau identitas yang disembunyikan untuk menyatakan kepentingan di dalam media sosial. Biasanya, buzzer dibutuhkan dalam media sosial untuk mendukung suara, opini, atau isu yang berisi perorangan atau sekelompok orang dengan suara yang sama yang bisa mempengaruhi pengguna media sosial yang lainnya. Fenomena buzzer ini terkait erat dengan 4 pilar literasi digital karena tindakan yang mereka lakukan sebagian besar berdampak negatif, tidak bertanggung jawab, dan tidak beretika atau termasuk dalam digital etik karena konten yang mereka usung terkadang berisi hate speech yang memecah persatuan dan menimbulkan konflik horizontal. Itu termasuk digital kultur, yaitu memecah persatuan tidak sesuai dengan Pancasila. Sementara para buzzer ini juga memiliki digital skill yang lumayan mumpuni karena satu buzzer saja terkadang bisa mengoperasikan 2 akun untuk melakukan operasinya dengan spamming, scamming, dan hacking. Hacking adalah termasuk dengan safety digital. Jadi dari isu atau fenomena ini saya menyimpulkan bahwa di dalamnya sudah terdapat 4 pilar literasi yang dilanggar. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan kedua, yaitu menganalisis perilaku masyarakat Indonesia di dunia digital saat ini. Menurut saya, masyarakat Indonesia saat ini cenderung sedikit kasar atau kurang beretika saat menggunakan media sosial. Mereka terbiasa berkata kasar, vandalisme saat mengomentari sesuatu yang viral dan yang viral pun terkesan hanya konten-konten yang tidak berfaedah atau tidak berguna seperti aplikasi yang biasa digunakan anak-anak muda saat ini, yang isinya biasanya cuma orang-orang berjoget atau membuat prank, menjahili orang. Dan inilah yang mendorong pemerintah untuk mengeluarkan literasi digital tadi, agar setidaknya anak muda bangsa kita belajar beretika saat bermedia sosial. Itu menurut saya. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan ketiga, yaitu tentang mengelaborasi cara-cara menerapkan literasi digital dalam kehidupan bermedia digital. Yang pertama, digital skill. Caranya yaitu seperti saat menggunakan handphone, saat menggunakan laptop atau PC, sebaiknya kita menggunakan alat-alat tersebut untuk membantu kegiatan sehari-hari. Dan kita pun lebih belajar untuk lebih bisa menggunakan alat-alat tersebut. Terus yang kedua yaitu digital kultur.
Penerapannya menurut saya seperti kita menerapkan atau mengunggah nilai-nilai Pancasila, nilai-nilai bela negara, mengunggah saat kita sedang belajar di sekolah, sedang melakukan gotong royong, ataupun mengunggah kegiatan-kegiatan seperti upacara 17 Agustus, upacara-upacara kenegaraan lainnya di akun media sosial kita. Bukan hanya mengunggah status ataupun hal-hal yang tidak berguna, tapi lebih ke arah kebinekaan yang kita unggah. Selanjutnya, digital etik. Seperti lebih yang kita lakukan adalah lebih mempertimbangkan ketika ingin mengunggah sesuatu informasi yang belum jelas kebenarannya. Kita lebih memfilter apabila apapun yang ingin kita bagikan saat bermedia sosial ataupun menjaga jemari saat berkomentar di media sosial dan tidak berkata kasar, lebih menggunakan tata krama dan sopan santun. Terakhir, digital safety. Pengaplikasiannya seperti kita belajar tentang keamanan perangkat, melakukan perubahan password akun media sosial lebih sering, dan tidak membagikan OTP pada siapapun saat itu masuk ke dalam akun kita, dan lebih lagi mencari tahu tentang bentuk-bentuk penipuan dalam bermedia sosial. Apabila kita sudah mengetahui bentuk penipuan itu, ada baiknya kita memberitahu sahabat, kerabat, teman, ataupun orang tua kalau bentuk-bentuk penipuan itu memang sering terjadi. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Sekian pendapat dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.